Masalah gaji bisa menjadi kendala bagi Inter Milan untuk merekrut penyerang Lazio, Ciro Immobile pada musim panas 2024 nanti. Immobile saat ini di Lazio mengantongi gaji hampir 5 juta euro net per musim. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa angka itu bukan nominal kecil bagi Inter untuk mengontrak pemain yang akan berperan sebagai striker cadangan. Terlebih lagi usianya kini sudah menginjak 34 tahun. Immobile menjadi salah satu nama yang kabarnya masuk dalam radar Inter untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Nerazzurri dikabarkan kini berniat untuk mendatangkan penyerang lagi meski telah mendapatkan Mehdi Taremi. Dan Immobile menjadi salah satu target serangan yang prospektif. Pemain berusia 34 tahun itu tentu akan membawa pengalaman dan kualitas yang sudah terbukti di Serie A. Terlebih lagi, Immobile adalah pemain yang sangat dikenal oleh pelatih Inter, Simone Inzaghi, karena pernah bekerja sama secara ekstensif saat masih di Lazio. Namun menurut Corriere, transfer Immobile pada musim panas bisa jadi sulit, karena hanya sedikit klub yang bersedia menawarinya jumlah gaji yang sama seperti yang saat ini ia terima dari Lazio. Selain itu, ada pertanyaan mengenai biaya transfer yang akan diminta oleh Lazio untuk bisa melepas kapten mereka tersebut. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi terancam skorsing sampai akhir musim menyusul dugaan tindakan rasis yang dilakukannya kepada pemain Napoli, Juan Jesus saat laga pekan ke-29 Serie A 2023-24, Senin, 18 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Outlet berita Italia, Calcio e Finanza melaporkan bahwa Acerbi berpotensi mendapat hukuman larangan bermain hingga 10 pertandingan. Pertandingan Serie A yang digelar di Stadio Meazza itu diwarnai oleh dugaan insiden rasisme. Bek Napoli, Juan Jesus mengadu ke wasit Federico Lapenna bahwa bek Inter, Acerbi telah melakukan hinaan rasis terhadap dirinya. Saat itu, wasit tidak melakukan tindakan apapun untuk memberikan sanksi kepada Acerbi. Wasit memulai kembali permainan setelah terjadi ketegangan yang melibatkan Jesus dan Acerbi. Namun hal tersebut tentu bukan berarti tidak akan ada konsekuensi lebih lanjut bagi pemain Nerazzurri berusia 36 tahun tersebut, tergantung temuan dari otoritas terkait. Calcio e Finanza mencatat ada protokol dalam Kode Keadilan Olahraga di Italia terkait insiden rasisme. Pasal 28 Kode Etik secara khusus berkaitan dengan penggunaan bahasa yang diskriminatif oleh para atlet. Pasal tersebut melarang segala ujaran yang mendiskriminasikan ras dan karakteristik lain yang dilindungi. Penghinaan rasial tentu saja termasuk dalam lingkup pasal tersebut. Dan pasal 28 sudah jelas mengenai hukuman atas tindakan rasis yang dilakukan atlet, yakni skorsing setidaknya 10 pertandingan. Oleh karena itu, penyelidikan atas dugaan insiden yang melibatkan Acerbi dan Jesus akan menjadi krusial. Mengingat musim ini hanya tersisa 9 pertandingan, maka Acerbi kemudian bisa absen hingga akhir musim 2023-24 ini. Napoli bermain imbang dengan tuan rumah Inter Milan dengan skor 1-1, pada laga pekan ke-29 Serie A 2023-24 di Stadio Giuseppe Meazza, Senin, 18 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun begitu, mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi menilai bahwa skor imbang tersebut tidak mencerminkan pertandingannya di lapangan. Menurutnya, Inter tampil lebih baik ketimbang Partenope, yang lebih cenderung main bertahan. Sedangkan Nerazzurri menciptakan lebih banyak peluang dan main menyerang. Reaksi diharapkan dari Inter setelah tersingkir dari Liga Champions, dan reaksi itu pun terjadi melawan Napoli, ujarnya kepada La Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908 it. Hasil imbang di San Siro tidak mencerminkan pertandingannya secara akurat. Inter tampil lebih baik dibandingkan Napoli, Nerazzurri menciptakan lebih banyak peluang. Simone Inzaghi merasa puas dengan sikap timnya, yang telah menunjukkan karakter dan kepribadian. Setelah tersingkir dari Liga Champions, mungkin ada reaksi negatif, namun faktanya tidak.
sebuah tanda bahwa Nerazzurri memiliki nilai moral yang tinggi, serta kualitas teknis dan atletik yang menonjol. Napoli lebih fokus bertahan dan hampir tidak pernah muncul di dekat area pertahanan Inter. Skor 1-1 setidaknya menjadi hadiah atas komitmen yang ditunjukkan oleh anak asuh Calzona di lapangan. CEO Korporat Inter Milan, Alessandro Antonello mengonfirmasi bahwa Nerazzurri masih fokus pada proyek stadion baru di Rozzano meski telah ada usulan terkait renovasi San Siro alias Giuseppe Meazza. Dalam sesi wawancara dengan TGR Lombardia via FC Internews, Antonello menekankan bahwa prioritas klub tetap membangun stadion sendiri di wilayah Rozzano. Wali Kota Milan, Beppe Sala telah berupaya meyakinkan Inter Milan dan AC Milan agar mau bertahan di Stadion San Siro. Ide sang wali kota adalah melakukan renovasi pada stadion bersejarah tersebut guna mencapai level yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan klub. Namun, Sala harus mampu meyakinkan pihak klub kalau proyek renovasi ini menjadi pilihan yang lebih baik daripada membangun home base baru. Inter telah bekerja di Comune Rozzano dan bahkan telah memperoleh hak eksklusif untuk pembelian tanah. Sedangkan Milan telah menetapkan kawasan San Donato sebagai lokasi pembangunan markas baru mereka. Baik Nerazzurri maupun Rossoneri telah mengambil langkah signifikan terkait hal tersebut. Namun bukan berarti mereka secara tegas menutup pintu terhadap gagasan bertahan di San Siro. Klub akan menunggu studi kelayakan di awal musim panas tahun ini. Saat ditanya mengenai apakah Inter akan memutuskan untuk bertahan di San Siro atau pindah ke Rozzano, Antonello menjawab, "Masih terlalu dini untuk mengatakannya," ujarnya. "Kami belum mengambil keputusan apapun. Kami masih fokus pada Rozzano. Kemudian kita lihat apa yang WeBuild katakan," katanya terkait studi kelayakan perusahaan konstruksi tersebut untuk merenovasi Stadion San Siro. "Kami menunggu ide WeBuild untuk San Siro. Ketika hal itu dipaparkan kepada kami, maka kami akan melihat apakah hal itu layak dan sesuai dengan harapan klub. Untuk saat ini kami masih fokus pada Rozzano. Dan di akhir analisis, kita akan melihat seperti apa posisi kami nantinya." Mantan pemain Napoli, Paulo Cannavaro meyakini bahwa Inter Milan bisa memenangkan gelar Serie A pada musim 2023-2024 ini dengan hanya menurunkan pemain cadangan. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Paulo Cannavaro memuji level skuad Inter asuhan Simone Inzaghi. Cannavaro menyebut armada Nerazzurri seperti mesin tempur yang sulit ditaklukkan oleh tim manapun di Serie A. Inter memang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, di mana kualitas antara sebagian besar pemain inti dan para pemain pengganti nyaris setara. Nerazzurri juga sejauh musim ini memiliki 17 pemain berbeda yang berhasil mencetak gol. Bahkan hampir semua bek tengah juga mampu menyumbang gol, seperti Alessandro Bastoni, Jan Bissek, Stefan De Vrij, dan Francesco Acerbi. Gelandang pelapis seperti Davide Frattesi justru sukses memberikan kontribusi mengesankan, dengan membukukan 6 gol dan 5 assist meski sebagian besar tampil dari bangku cadangan. Cannavaro pun merasa Inter mampu meraih gelar Scudetto di musim ini meski hanya menurunkan pemain cadangan. "Lini kedua Inter bisa memenangkan Scudetto, saat ini mereka seperti mesin tempur," ujar Cannavaro, seperti dilansir FC Inter 1908 it. "Inzaghi telah mengubah dinamika permainan, dan saya sangat menyukainya. Inter kokoh di posisi puncak klasemen dengan raihan 75 poin, semakin menjauh dari kejaran rival terdekat. AC Milan 59 poin di peringkat kedua dan Juventus 58 poin di peringkat ketiga. Tersingkirnya dari Liga Champions 2023-24 melalui drama adu penalti melawan Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar membuat Inter Milan merasa sangat kecewa dan murka. Inter pun diyakini bakal melampiaskan kemarahan mereka ke Napoli pada laga pekan ke-29 Serie A, Senin, 18 Maret 2024,
pukul 2.45 WIB di Stadion Giuseppe Meazza. Hal ini menurut jurnalis Italia, Enrico Variale dalam sesi wawancara dengan Radio Kiss Kiss. Menurutnya, rasa amarah dan dendam yang dirasakan Inter saat ini bisa menjadi bencana bagi Napoli. Nerazzurri ingin bangkit saat laga big match tersebut demi segera mengunci gelar Scudetto. Inter kini sepenuhnya fokus untuk memenangkan Scudetto ke-20 bersejarah, mengukir bintang kedua di seragam mereka. Untuk bisa mewujudkannya, Inter hanya butuh 5 kemenangan lagi dari 10 laga tersisa musim ini. Napoli harus sangat berhati-hati besok dalam pertandingan sulit melawan Inter, ujar Variale, seperti dilansir FC Inter 1908 it. Nerazzurri ingin melampiaskan dendam setelah tersingkir dari Liga Champions. Oleh karena itu, Nerazzurri harus tetap fokus hingga akhir. Jika tidak, maka mereka akan berakhir buruk. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez sangat produktif mencetak gol di Serie A Italia, namun mengalami kesulitan di ajang Liga Champions Eropa. Sejauh musim 2023-24 ini di Serie A, Lautaro secara mengesankan sudah membukukan 23 gol. Namun ia hanya berkontribusi 2 gol di Liga Champions pada musim ini. Hal ini menjadi sorotan sejumlah media Italia, termasuk Tuttosport, seperti dilansir FC Internews. Selain itu, Lautaro juga semakin tidak bisa diandalkan dalam hal mengeksekusi penalti, setelah sepakannya melambung di atas mistar gawang dalam duel adu penalti melawan Atletico Madrid di leg kedua 16 besar Liga Champions. Itu bukan yang pertama kalinya bagi Lautaro gagal mencetak gol melalui titik putih. Sepanjang karirnya, Lautaro telah mengonversi 17 tendangan penalti dari 28 percobaan. Tingkat keberhasilannya secara keseluruhan hanya mencapai 61%, yang merupakan persentase yang relatif biasa-biasa saja bagi seorang striker kelas dunia. Davide Frattesi dan Christian Aslani kemungkinan bakal diturunkan sebagai starter di laga Inter Milan melawan Napoli pada pekan ke-29 Serie A 2023-24, Senin, 18 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini menurut prediksi Gazzetta dello Sport, bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi bakal melakukan rotasi pada starting 11 timnya melawan Napoli, terutama di lini tengah. Nerazzurri baru saja memainkan laga yang melelahkan hingga drama adu penalti melawan Atletico Madrid pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Hakan Calhanoglu tampil 2 jam, hingga ke perpanjangan waktu. Begitu juga dengan Henrikh Mkhitaryan yang nyaris melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi akan memberi waktu istirahat bagi kedua gelandang kunci tersebut. Frattesi kemungkinan akan menggantikan Mkhitaryan di lini tengah, sedangkan Aslani bisa menggantikan Calhanoglu. Gazzetta juga memperkirakan bahwa Jan Bisek akan menjadi starter di lini pertahanan sisi kanan untuk menggantikan Benjamin Pavard. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyatakan bahwa dirinya sudah tak sabar untuk memimpin Nerazzurri memenangkan Scudetto ke-20 mereka pada musim 2023-2024 ini setelah tersingkir dari Liga Champions. Inzaghi mendesak para pemainnya untuk melupakan kekecewaan di Liga Champions dan fokus mengunci gelar Serie A secepat mungkin. Inter memenangkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid berkat gol tunggal Marko Arnautovic. Namun, mereka gagal memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mengamankan tempat di perempat final. Sebaliknya, Atletico berhasil melakukan comeback di leg kedua untuk membawa pertandingan ke perpanjangan waktu menyusul hasil imbang agregat 2-2. Atletico akhirnya menang melalui drama adu penalti. Namun, meski tersingkir secara menyedihkan, Inzaghi meminta para pemainnya tidak putus asa. Pelatih berusia 47 tahun itu ingin anak asuhnya tetap menjaga semangat tinggi di ruang ganti setelah kekalahan tersebut.
Saya bangga dengan hasil yang telah kami capai. Sekarang mari kita bawa pulang Scudetto secepat mungkin, ujar Inzaghi, seperti dilansir FC Inter 1908. Nerazzurri dikabarkan langsung kembali ke Italia pasca kekalahan di leg kedua 16 besar Liga Champions. Sang pelatih kemudian menghabiskan pagi harinya untuk mempersiapkan pertandingan melawan Napoli bersama dengan kolaborator teknisnya. Tim menjalani sesi latihan ringan, terutama melibatkan pemain yang tidak menjadi starter dalam pertandingan melawan Atletico Madrid. Nerazzurri siap bangkit dan menargetkan kemenangan melawan Napoli pada laga pekan ke-29 Serie A, Senin, 18 Maret 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk bisa menyegel gelar Serie A, Inter hanya butuh 5 kemenangan lagi dari 10 laga tersisa musim ini. Victor Osimhen diragukan tampil membela Napoli melawan Inter Milan di laga pekan ke-29 Serie A 2023-24, Senin, 18 Maret 2024, dini hari WIB di Stadio Giuseppe Meazza. Penyerang andalan Il Partenope itu dikabarkan mengalami cedera otot saat pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions. Sama seperti Inter Milan, Napoli juga tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Napoli kalah dengan skor agregat 2-4. Selain tersingkir dari kompetisi Eropa, ada kabar buruk lainnya menanti Napoli, dengan kemungkinan absennya Osimhen lantaran cedera. Napoli telah mengkonfirmasi bahwa bintang mereka itu berlatih secara terpisah dari skuad karena mengalami masalah otot. Napoli berlatih pagi ini di SSCN Konami Training Center, demikian pernyataan Napoli via FC Internews. Azzurri sedang mempersiapkan pertandingan di San Siro melawan Inter untuk match day ke-29 Serie A. Tim berlatih di lapangan 1 mengawali sesi dengan tahap aktivasi. Selanjutnya, kelompok tersebut melakukan pekerjaan teknis taktis dan permainan lapangan kecil. Osimhen melakukan latihan pribadi di lapangan karena cedera otot yang dideritanya pada akhir pertandingan di Barcelona. Oleh karena itu, ketersediaan pemain asal Nigeria untuk duel akhir pekan ini masih belum pasti.